Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, yang kami hormati segenap para jamaah al-muhajirin beserta para undangan yang hadir pada malam hari ini. Al-Hussah Lidzikri Sahibul Hajah, rumahnya yang alhamdulillah malam ini sudi ditempati biasanya di sekretariat. Akhir daripada bulan ini semoga kita tutup akhir bulan ini pada tahun 2024 ini dengan penutup yang husnul khotimah. Dan alhamdulillah Pak RT sedekahkan kopinya, tehnya, rotinya. Walaupun saya belum bisa mencicipi, sedangkan sudah cicipi juga sudah. Terima kasih, semoga pahala daripada apa yang disedekahkan Allah balas dengan beribu-ribu balasan kebaikan. Yang kami hormati juga, alhamdulillah ini sepertinya spesial acara di rumahnya PRT langsung didatangi oleh BPM Masjid Nur Hidayah. Masih baru sudah turun lapangan melihat kegiatan-kegiatan jamaah Blok H ini berjalan dengan optimal atau tidak, ya mungkin seperti itu. Dalam rangka kerja, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap langkahnya beliau Allah berikan pahala dan selalu beliau diberikan kesehatan lahir batinah dan selalu istiqamah dalam memakmurkan Masjid Hidayah. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam minggu terakhir ini biasanya saya nggak ngisi, jadi ngisi. Nah, ini biar husnul khotimah juga. Pada Senin biar husnul khotimah akhir dari malam Senin kita tutup dengan kajian. Yang mana? Kajian dikit. Ayat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surutus sujudi sab'atun. Adapun syarat-syaratnya sujud sab'atun itu ada 7. Bapak, sujud kita bisa sah kalau syarat-syarat yang 7 ini bisa kita lakukan. Artinya ketika sujud ada salah satu dari 7 ini tidak kita lakukan tanpa udzur, maka hukum sujud kita tidak sah. Kita tahu bahwa sujud itu merupakan suatu kewajiban di dalam sholat kita, fardu, merupakan daripada rukun, bukan daripada sunnah. Kalau sujudnya saja tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Apa saja? Jadi kita malam hari ini akan membahas tentang kewajiban dalam sujud. Terus ayasjud ala sab'ati a'dha'in.
ayasjuda ala sab'ati a'dha'i. Yang pertama, musolli atau orang yang sholat harus sujud memakai 7 anggota badan. Ini ada 7 anggota badan yang wajib kita sujudi, yang wajib kita ikuti dalam ibadah kita itu. Kalau itu tidak kita lakukan, 7 anggota itu tidak kita lakukan, maka sujudnya tidak sah. Jadi ini kalau saya bicara ini ikut, karena kita bacanya kurang bagus, maksudnya bukan teknik. Jadi gak begitu tahu mana yang ego, padahal egonya kayaknya ternyata tombolnya banyak setelah lihat ke belakang. Baik. Jadi musolli atau orang yang sholat ini harus sujud memakai 7 anggota badan. 7 anggota badan ini Pak yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Apa saja? Wa antakuna jabhatuhu maksufatan. Yang kedua adalah syarat daripada sujud kita bisa sah. Yang pertama adalah antakuna dan harus ada. Wa antakuna dan harus ada jabhatuhu kening yang musolli maksufatan harus terbuka. Jadi yang pertama kening itu harus terbuka. Jadi ada 7 anggota di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lima ruwiya an Ibnu Abbas annahu qala. Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha'in ala sab'ati a'dhumin. Saya diperintahkan untuk sujud terhadap 7 anggota badan. Apa saja? Yang pertama alal jabhati, dahi Pak. Jadi kalau sholat ketika sujud dahinya harus kena ke bawah. Kalau jenengan sholat ternyata dahinya nggak kena, hanya hidung saja, nggak sah sholatnya. Yang kedua kata Rasulullah adalah waliyadaini, kedua tangan. Ini dalam hadis Nabi. Kedua tangan panjenengan harus menyentuh kedua tangan harus menyentuh ke tanah. Jadi kedua tangan ini harus dipakai untuk bersujud. Warukbataini, kedua lutut. Mana lutut Pak? Yang mana yang dengkul? Enggak, takut beda bahasa. Kita satukan persepsi dulu, kita satukan. Enggak, takut yang kita kan jadi ya, kan sudah habis ya. Kan? Pakai yang manual. Satu. Jadi apa sampai mana tadi? Dengkul. Lutut. Dengkul sama lutut sama ya? Kalau Sunda tukur apa? Hah? Pokoknya yang akan kita bahas adalah lutut sekarang. Yang mana lutut? Ini.
Betul itu ya. Jangan sampai ini. Nah, ini maksudnya kita samakan bahwa yang dimaksud dengan lutut adalah ini. Ya namanya kita berbeda-beda Pak. Ada yang dari orang Madura. Siapa orang Madura? Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Palembang, Sumatera. Nah yang takut beda-beda. Jadi kita samakan yang dimaksud lutut ada ini. Ini berarti dahi. Setelah dahi, kedua ke telapak tangan, kemudian lutut sudah berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Itu bahasa Madura itu. Jadi sudah 5 ya. Kemudian wa atrafil qadamaini, jari-jari kaki. Nah, berarti tadi berapa? 5, yang ke-6 Jari-jari kaki. ke-6 dan kedua ke-6 sama yang ke-7 itu jari-jari kaki. Jari-jari kaki itu kan ada 2 kaki Pak. Nah kanan sama kiri itu yang kemudian panjenengan harus ketika sujud ujung jarinya menapak dibuat anggota sujud. Ulang lagi. 1 apa? Dahi. Mana dahi? Takut ini dibilang dahi. Ini hidung Pak. Ini tuh. Yang dahi yang mana? Ya ini. Enggak, saya enggak bukan takut tidak tahu. Takut bahasanya saja yang berbeda. Ini dahi. Jenong. Hah? Jenongnya. Nah, itu ada bahasa jenong lagi. Itu 1 dahi. 2, 3. Yang jenong rasanya. 2, 3 apa? 2 telapak tangan. 2, 3. 4, 5. Lutut kanan kiri. Lutut kiri. 6, 7. Jari jemari kanan Jari kiri. kedua kaki. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di dalam kajian ini. Yang pertama, syaratnya agar sah itu antakuna jabhatuhu maksufatan. Jadi dahinya ini harus terbuka. Yang pertama tadi antakuna jabhatuhu maksufatan. Jadi dahinya harus terbuka. Terbuka itu jangan sampai ada yang menghalangi, Pak. Nah, syarat sujud ini adalah harus terbuka. Kecuali ada udzur. Tahu udzur, Pak? Artinya ada halangan, panjenengan mau untuk sujud itu tidak bisa karena ada halangan. Apa saja contohnya? Ada rambut yang memang ketika dicukur lagi tumbuh lagi. Dan sebenarnya tidak harus semuanya. Kalau semuanya hanya halangan segini, yang penting masih ada untuk bisa kita gunakan, itu masih bisa. Jadi kalau seperti perban umpamanya itu kan udzur. Tapi dalam pemakaian perban ini ada syaratnya, Pak. Ketika memakai perban harus dalam keadaan dia suci dari hadas. Perban itu biasanya kalau kita kena sesuatu penyakit umpamanya yang harus kemudian oleh dokter harus pakai perban, kalau dicopot ternyata berbahaya umpamanya. Kalau dicopot berbahaya. Kemudian kita gunakan untuk Nah, kalau perban itu ketika masang pertamanya itu dalam keadaan suci, maksudnya suci dari hadas kecil, suci daripada hadas besar, maka sholat yang dilakukan walaupun dia tidak menyentuh, karena ada perban tidak bisa menyentuh lantai, maka kalau dia waktu perbannya dalam keadaan suci, maka tidak perlu ngulang lagi sholatnya. Tapi kalau waktu perbannya kentut umpamanya, sebelum diperban kentut, berarti kan dia tidak dalam keadaan suci, Pak. Maka dia tetap wajib sholat
tapi tetap wajib mengulang kembali sholatnya. Ini kajian masalah perban itu sebenarnya ada. Jadi pertama ini memang harus terbuka. Kalau seumpamanya dahi ada kulit kering, sehingga ketika jenengan nyentuh ke bawah, namanya kering kayak tangan kapalan, wah. Nggak tahu, jenengan biasanya tinju pakai tangan, tinju pakai dahi seumpamanya, sampai kapalan seumpamanya. Atau kerjaannya memang kerjaan pakai dahi seumpamanya. Ya kan ada Pak, kalau kapalan kan udah nggak kerasa ya. Ketika sujud ternyata nggak kerasa kalau jenengan dalam keadaan sujud. Kenapa? Karena dahinya sudah kapalan, kulitnya kering. Maka tidak apa-apa, dia sujud semampunya, walaupun nggak kerasa dia tetap sah. Tidak dituntut untuk menghilangkan kulitnya, walaupun memang tidak sulit menghilangkan kulitnya, tidak dituntut. Terus itu yang pertama. Yang pertama, ini yang nomor 2 ini berarti. Kalau yang pertama ayasjud ala sabti a'dha'i, harus sujud menggunakan 7 anggota badan. Yang kedua, dahinya harus terbuka. Yang ketiga adalah wa tahammulu bi ra'sihi. Tahammul ini memberatkan ini benarnya. Kepalanya harus ditekan. Atau apa ya bahasanya, menekan dahi. Bahasa kepala ini adalah dahinya saja, bukan semuanya kemudian ditekan. Dahinya harus ditekan. Nah, menekan dahi ini, kalau bahasa di dalam kitabnya ini kan wa tahammulu bi ra'sihi, menekan, memberatkan kepalanya. Yang dimaksud kepala di sini adalah dahinya. Tidak kemudian, tapi hanya cukup menekan, Pak. Kalau seandainya kalau dalam Fathul Qorib itu, seandainya ditaruh kapas itu sudah cukup ada bekas kita sujud. Ketika ditaruh kelihatan di tangan, oh ini ada apa, kalau kapas disentuh itu kan biasanya masuk ke dalam kan begitu. Bukan berarti menekan itu kemudian diotak-otak begini, Pak, hitam, tidak. Jangan sampai ditekan, apalagi sampai begini, Pak. Tidak, cukup ditekan. Ini merupakan syarat. Nggak takut ada saja ketika sholat kemudian sampai begini. Terus, pokoknya ketika menekan sekiranya mengenai tempat dia sujud, Pak. Sekiranya mengenai tempat sujud. Terus wa'adamul huwi li ghairihi. Yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah kepala musolli ini harus wa'adamul huwi li ghairihi, dan tidak turun untuk selain sujud. Artinya tidak menyengaja selain sujud. Syarat sujud yang sekarang kita akan bahas adalah ketika panjenengan turun ke bawah itu niatnya adalah untuk melaksanakan sujud. Artinya kalau panjenengan itu sujudnya karena kaget, langsung sujud seumpamanya. Artinya karena Allahu Akbar, imamnya keras Allahu sampai kaget langsung ikut sujud tanpa niat untuk melaksanakan sujud, maka sujudnya tidak sah. Jadi ketika sujud harus niatnya itu niat untuk melaksanakan sujud. Jangan niat yang lain. Terus biar cepat, kayaknya rotinya masih tengah. Terus yang keberapa sekarang kan? Wa alla yasjuda ala syai'in, dan musolli ini tidak boleh sujud atas sesuatu yataharraku, yang bergerak biharokati, dengan bergeraknya dirinya. Artinya
Sekarang ini kita akan membahas bahwa musolli ini tidak boleh sujud pada sesuatu yang bergerak dengan sebab gerakannya. Artinya kalau ada di dalam dirinya ini yang apa yang ada di dalam diri kita ini, tangan, badan, ini adalah sesuatu yang menyambung dengan kita. Baju seumpamanya juga termasuk pokoknya yang ada di dalam diri kita ini adalah yang menyambung dengan apapun. Ketika kita bergerak ketika sholat, tidak sah hukumnya ketika kita sujud kemudian anggota tubuh kita ini menghalangi. Contoh, ketika kita berdiri ke atas, tangan bergerak nggak Pak? Bergerak. Karena ikut bergerak ketika kita bergerak dalam sholat, maka ketika sholat kita dahi kita ditutupi begini, maka tidak sah. Tapi kalau seumpamanya apa ini? Tisu. Tisu ini kan tidak kita bawa sholat. Nah, kemudian kita sholat, ada tisu di bawah, kita tetap sujud. Ada sejadah di bawah di atas tisu. Oh, di atas sejadah ada tisu seumpamanya terbang. Lalu terletaknya ada di tempat sujud singgahnya. Terus kita sujud, nah itu tetap sah. Kenapa? Karena itu tidak termasuk anggota yang berhubungan langsung dengan badan kita, atau tidak termasuk kepada barang yang mutasil yang menyambung dengan kita. Artinya ketika kita sholat tidak ada kaitannya, ketika gerak tidak ikut gerak. Ya tisu itu kalau kita sholat kan gak ikut gerak Pak. Nah, kalau yang ikut gerak, contoh umpamanya surban, kalau ikut gerak ya kena juga. Tapi kalau walaupun nanti perbedaan ulama tentang ini, tapi kalau ikut gerak ketika sami Allah ikut gerak, itu tetap akan membatalkan terhadap sujudnya. Tapi kalau surbannya sudah ke bawah, biasanya kan ada Pak pakai surban itu sampai nyentuh lantai dua-duanya kan, ketika sujud nggak ikut gerak. Nah, ketika kena, kata ulama mengatakan itu tidak membatalkan. Terus wartifa wasabil ala alih wartifa'u, dan juga mengangkat, meninggikan. Wartifa wasabilihi, mengangkat atau meninggikan ala alihi. Ini yang nomor berapa ini berarti? Jadi yang nomor 6 ini mengangkat atau meninggikan anggota yang paling bawah. Apa paling bawah? Pantat. Jadi yang nomor berapa ini? Yang nomor 6 ini kita harus ketika sujud lebih mengangkat bagian bawah badan kita. Jadi terangkatnya pantat dan sekitarnya melebihi kepala dan kedua pundak orang yang sholat. Artinya sujud jenengan itu tidak akan sah Pak, kalau antara kepala dan pantat itu sama Pak. Ketika sholat maka pantatnya ini harus lebih tinggi. Ini banyak kejadian ketika orang terkadang nggak ketemu tempat sholat, sudah penuh di masjid, dia sholat di lantai tangga. Kalau di tangga kepalanya sujud ke lantai tangga nomor 2 kan sama nanti sujudnya. Ini kan sering kita temukan kan kadang. Itu tidak sah sujudnya Pak. Karena sujud syarat daripada kewajiban sujud. Ketika sujud itu
harus bagian bawah pantatnya ini lebih tinggi daripada kepala. Beda lagi dengan orang yang perahu itu, perahu ombak, ya, lagi banyak badai karena udzur, maka dia dipersilakan untuk sholat seperti apapun dia mampu, tapi ketika nyampe ke rumah diwajibkan juga mengulang sholat. Ini kalau di dalam Syafi'i. Tetap karena dalam Syafi'i itu walaupun dia tetap melaksanakan sholat sebagaimana dia mampu karena udzur, ombak dan sebagainya, tetap yang diharapkan adalah kesempurnaan ketika sampai ke rumah untuk mengulang kembali sholat yang telah dia lakukan di perahu itu. Terus waktu maknina tufihi, dan tumaknina itu berdiam sejenak di antara dua gerakan, Pak. Jadi panjenengan itu ketika sujud jangan buru-buru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, harus tumaknina. Jadi yang nanti jadi imam di sekretariat cepat tidak apa-apa, tapi harus ada jeda. Jeda ini adalah tumaknina. Jedanya itu sekiranya berdiam sejenak di antara dua gerakan, artinya duduk sebentar, gerak lagi, ya itu adalah tumaknina. Jadi kalau panjenengan sujud langsung duduk, ya jenengan tidak sah sujudnya. Ya kalau jenengan itu bawa banyak anggota orang itu, makanya harus hati-hati ya dengan hati itu. Mulai dari pembacaannya, mulai daripada yang paling penting adalah Fatihah, terus tentang syarat takbiratul ihram, syarat daripada sujud, dan bagian-bagian daripada tumaknina ini harus betul-betul dipelajari oleh panjenengan, karena panjenengan akan mimpin orang banyak nanti. Minimal panjenengan itu akan menghadapkan orang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cukup ya? Kalau cukup sudah begini ya, janganlah cukup dulu. Ya kalau kita bahas secara detail ya panjang sekali ya Imam. Dan yang perlu diketahui adalah ketika sujud itu harus tertib. Ini penting. Jadi ketika sujud itu harus berurutan. Jadi ketika sujud itu panjenengan kan berdiri, tidak ya? Turun dulu, lutut dulu. Lutut dulu. Kemudian telapak tangan. Kemudian baru ini harus bersamaan satu waktu. 7 anggota ini harus sujud dalam satu. Jangan sampai jenengan sumpamanya turun, lutut turun, dahi turun, tangan belum, tapi tangan turun setelah kepala naik. Ini tidak sah. Jadi sahabat-sahabat yang saya contoh tadi, yang sujud tadi, cara sujud kakinya. Nah, yang nggak bisa contoh nanti demo ya, turun. Langsung sujud. Ya, kan mau dilihat kakinya ya, nggak di sana ya. Ini. Nah, langsung sujud. Nah, itu tadi kan, itu kakinya. Kakinya seperti itu, Pak. Artinya jari-jarinya itu nyentuh. Ini tidak harus semua. Kalau bisa semua ya monggo. Maksudnya salah satu mewakili nggak apa-apa. Tapi kalau tidak sama sekali, tidak mencukupi syarat. Terus tadi Pak diturunkan, kaki dulu, tangan, kemudian dahi. Masalah hidung ini berbeda pendapat, Pak. Ada yang mengatakan ikut wajib. Tapi kalau di dalam kitab yang kita pelajari adalah dahi. Cuma kalau seumpamanya hidungnya panjang, ya betul, kalau seumpamanya hidungnya panjang mau sujud susah, maka dia sujud semampunya dia.
Jadi sampaikan nadah ini semampu dia, tidak perlu memotong hidungnya. Ya takutnya ya Pak Adi, doain apa panjang hidungnya gitu. Mancung ya, takut ada orang. Jadi ketika sujud yang perlu panjenengan ketahui, sujud di 7 anggota ini harus bersamaan, tidak boleh tidak bersamaan. Cukup sekian. Sudah setengah jam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.